di RT 17 rem 4. Sedangkan sini jauh sekali lokasinya dengan di sana. Yang RT 5 RW 5 itu tanah Haji Hanif pada bilang juga diatur. Sekarang udah dibeli oleh Bapak. Jadi ketua RT memang tanah ini dia Haji Hanifah dan ini yang kemudian dibeli oleh Bapak. Ada sertifikat tapi tidak ada tanahnya. Bagaimana ini cerita? Nah, mestinya datang diluruskan. Kalau misalnya saya 13 tahun ini membantu pemilik tanah, bahkan saya beli ini, saya salah, saya balikin. Nah, saya balikin, ambil siapa yang kira-kira merasa punya, tapi dasar yuridisnya, dasar fisiknya ada. Ini enggak, diundang juga enggak datang. Ributnya di pengadilan. Semua di sini ada. Ada ini. Tapi bukan tanah kita waktu itu. Nah, dan tidak pernah menjual juga. Bingung. Beliau sudah kami Ahli waris yang tersebut di situ ya. yang disebut di 203, 204 dan 205. Alhamdulillah maksudnya yang tersebut masih ada. Ada. Masih sehat. Saya udah tua, saya juga pengen membersihkan nama orang tua saya, ada seluruh lah istilahnya. Kok bisa? Kalau yang namanya hasil lelang berarti kan pernah menjamin kan? Bagaimana bisa? Kakek saya baca tulisannya nggak bisa berurusan dengan perbankan. Tiba-tiba kok ada dari hasil lelang itu kok bisa begini? Saya tanya izin saya, duit dari mana? Pernah dari bank? Nah, nggak pernah, makanya saya tuh bingung. Itu saya anggap tuh jahat sekali Pak, itu jahat sekali. Buat saya itu jahat sekali. Saya mau bawa saya nggak terima ada hal kayak gitu. Tanahnya yang mana? Tolong tunjukkan tanahnya yang mana. Sama dua ya Pak namanya Haribang Daila, Haribang Daila. Nah itu saya dari kecil Pak di situ. Saya sudah diajak kakek saya selama umur saya 15 tahun Pak, juga diajak di sini. Saya naik becak Pak sama kakek saya. Nah, saya bagaimana saya diklaim sama orang lain bahwa saya itu diakui tanah saya. Sedangkan saya tidak pernah menjual belikan dengan siapapun, saya tidak pernah. Saya tolong Pak, percepat jangan sampai udah 13 tahun Pak, diabaikan Pak sertifikat saya. Urusan saya udah lelah Pak. Dari masyarakat kedua orang tua saya Pak, sampai wafat dua-duanya Pak, belum selesai juga ini Pak. Bagaimana mungkin saya disuruh ketemu lagi, kesini lagi Pak. Nanti bilang gini, nggak ada lagi Pak, nggak ada lagi, nanti Pak. Bagaimana ceritanya Pak? Saya udah lama 13 tahun bayangin Pak ngurus tanah ini. Polda Metro Jaya tinjau lokasi Ujung Menteng, Badan Pertanahan Nasional, BPN, Jakarta Timur dan pihak terlapor mangkir dari panggilan, hukum dicuekin. Kamis, tanggal 5 Februari tahun 2026, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya terjun ke Ujung Menteng untuk meninjau lokasi sengketa tanah yang dilaporkan Dr. John Palinggi. Namun, agenda ini macet, pihak BPN yang diundang meninjau lokasi tidak hadir. Pihak terlapor dan tersangka, anak-anak Raj Kumar Singh, juga nihil. Padahal kasus ini bukan main-main, polisi sudah menetapkan terlapor Kumari Nihal Kaur sebagai tersangka pemalsuan dokumen dengan ancaman pasal berlapis. Diduga, ada sindikat mafia tanah yang memainkan sertifikat gaib, sertifikat yang alamatnya tidak sesuai fakta lapangan. Ketidakhadiran ini dinilai sebagai taktik mengulur waktu. John Palinggi menduga adanya keterlibatan oknum pejabat hingga dugaan kejahatan perbankan selama 23 tahun. Publik kini menanti langkah tegas yakni jemput paksa atau dibiarkan. Somasi salah alamat. Ketegangan memuncak bukan hanya karena perbedaan batas tanah, melainkan karena somasi hukum yang dialami warga asli. Meskipun secara fisik menguasai lahan selama 53 tahun, ahli waris Hajah Halipah dan Hajah Dalilah binti Haji Mansur,
pemilik sah berdasarkan SHM nomor 199, Medan Satria, Bekasi, yang kini telah dibeli oleh Dr. John Palinggi, tiba-tiba menerima somasi keras. Melalui pengacara Effendi Sinaga, 3 orang anak dari Raj Kumar Singh melayangkan somasi. Mereka mendesak warga untuk mengosongkan lahan dalam waktu 5 hari, atau menghadapi tuntutan pidana dan perdata. Somasi inilah yang memicu John Palinggi untuk melaporkan balik dugaan mafia tanah ini ke Polda Metro Jaya. Fakta hukum sebenarnya sudah final. Raj Kumar Singh semasa hidupnya telah menggugat kepemilikan tanah ini mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hasilnya, ditolak. Mahkamah Agung mengukuhkan bahwa klaim Raj Kumar Singh tidak berdasar. Namun, bak zombie yang bangkit dari kubur. Sertifikat yang sudah kalah di pengadilan itu kini digunakan kembali oleh anak-anaknya, Kumari Nihal Kaur, dan Partap Kaur, dan Jakten Raj Singh, untuk melakukan klaim sepihak. BPN Jakarta Timur dalam sorotan. Ketidakhadiran petugas BPN Jakarta Timur dalam peninjauan lokasi, Kamis tanggal 5 Februari tahun 2026 memicu kecurigaan mendalam. Mengapa instansi negara justru mangkir saat diundang hadir oleh kepolisian? Investigasi menelusuri rekam jejak BPN Jakarta Timur, seperti dilansir dari kompas.com, pada tanggal 15 Desember tahun 2021 dan tribratanyus.polri.go.id pada tanggal 17 Desember tahun 2021. Data menunjukkan bahwa absennya BPN bukanlah insiden tunggal, melainkan bagian dari pola, modus operandi, yang kerap terjadi dalam kasus sengketa lahan bernilai tinggi di Cakung. 5 tahun silam, Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum, Bareskrim Polri pernah membongkar skandal besar di wilayah ini. Sebanyak 10 tersangka ditetapkan, di mana 8 diantaranya adalah pegawai BPN dan 1 pensiunan BPN. Modusnya seragam, yaitu menerbitkan sertifikat ganda, memanipulasi warkah, atau membuat surat keputusan pembatalan sertifikat secara sepihak dan melawan hukum. John Palinggi menduga keras bahwa sengketa di Ujung Menteng ini melibatkan jaringan yang lebih luas. John Palinggi menduga ada sekitar 15 orang yang terlibat dalam sindikat ini. Ini melibatkan oknum pejabat kantor pertanahan Jakarta Timur. Bahkan ada jejak 1 orang pejabat eselon 1 di Kementerian ATR BPN Pusat, serta mantan kepala kantor pertanahan Bekasi yang lalai dalam tugasnya saat pemekaran wilayah. Kala itu, sertifikat SHM nomor 199 milik warga, dulu wilayah Bekasi, seharusnya segera diganti, belangko, menyesuaikan administrasi baru Jakarta Timur menjadi Kelurahan Ujung Menteng. Namun, proses administratif yang seharusnya sederhana ini, digantung, selama 13 tahun. Selama 13 tahun sertifikat warga dihambat penggantiannya. Di saat yang sama, muncul dugaan, sertifikat gaib, SHM nomor 53 atas nama Raj Kumar Singh. Dugaan skandal perbankan. Investigasi ini tidak hanya berhenti pada sengketa fisik tanah. Dokumen yang dihimpun tim kuasa hukum pelapor mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana perbankan yang menyertainya. Berdasarkan catatan dalam SHM nomor 53, tanah tersebut diklaim telah menjadi hak tanggungan, jaminan bank, selama 23 tahun di PT Bank Jasa Arta Bandung, yang kemudian diakuisisi oleh BRI Syariah, dan kini bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia Terbuka, BSI. Dokumen mencatat jaminan ini berlangsung sejak tanggal 8 Oktober tahun 1996 dan baru ditebus, Roya, pada tanggal 31 Mei tahun 2019, dengan tanda tangan pejabat BPN saat itu yaitu Tugiman, Andi Kresna, dan Sumarmin Dwi Yuwono. Namun, John Palinggi melakukan langkah proaktif dengan menyurati pihak Bank BSI untuk verifikasi. Hasilnya mengejutkan. Melalui surat klarifikasi resmi nomor 05-438-3/19.011 tertanggal tanggal 15 Juni tahun 2025, manajemen BSI terbuka menegaskan bahwa nama Raj Kumar Singh dengan agunan SHM nomor 53, Ujung Menteng tidak pernah tercatat sebagai nasabah pada PT Bank Syariah Indonesia Terbuka. Data tersebut juga tidak ditemukan pada ex-legasi PT BRI Syariah maupun PT Bank Jasa Arta. Terkait hal itu, John Palinggi menegaskan, institusi perbankan pun dicatut namanya dalam dokumen negara. Ini menunjukkan betapa beraninya kelompok ini memainkan administrasi untuk menciptakan legitimasi palsu. Menurut John Palinggi,
Praktik mencatut nama bank dalam sertifikat tanah untuk menciptakan kesan tanah bersih dan bernilai merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Perbankan dan tindak pidana pemalsuan akta autentik. Sebab itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus melakukan tindakan. Penetapan tersangka dan ancaman jemput paksa. Berdasarkan SP2HP ketiga tertanggal 29 Januari tahun 2026, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan terlapor Kumari Nihal Kaur, 31 tahun, sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis yang tidak main-main. Pasal 263 KUHP, pemalsuan surat, Pasal 264 KUHP, pemalsuan akta otentik. Pasal 266 KUHP, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Namun, meski statusnya sudah tersangka, Kumari Nihal Kaur mangkir dari panggilan pemeriksaan pertama. Puncaknya, pada peninjauan lokasi hari Kamis, tanggal 5 Februari tahun 2026, ia dan kuasa hukumnya kembali tidak hadir. Sikap tidak kooperatif ini, ditambah dengan absennya BPN, membuat penyidik Polda Metro Jaya berada dalam posisi yang harus mengambil tindakan tegas. Di lapangan, terdengar diskusi alot mengenai langkah selanjutnya. Ketidakhadiran BPN Jakarta Timur dalam peninjauan lokasi sangat krusial. Tanpa kehadiran mereka, penetapan objek perkara secara legal formal menjadi terhambat. Diduga, ini strategi klasik untuk mengulur waktu hingga kasus kedaluarsa atau pelapor kehabisan napas. Publik menanti apakah Polda Metro Jaya berani menerapkan upaya paksa, jemput paksa, terhadap para terlapor dan tersangka yang mangkir, serta memanggil paksa oknum BPN yang diduga menghalang-halangi penyidikan, obstruction of justice. Polda Metro Jaya melakukan peninjauan lokasi Ujung Menteng, BKT. Dalam peninjauan lokasi Ujung Menteng, penyidik Polda Metro Jaya menggali keterangan dari H. Ali Isnaini, Ketua RW 04, Royani, Ketua RT 05, RW 05, dan Sarwono Rukoko, Ketua RW 05, Kelurahan Ujung Menteng. Ini ketua RW. Ini Pak Pak Haji. Siapa Pak? Pak Haji Ali. Tapi permasalahan ini dari sebesarnya Bapak-bapak sudah pernah ngasih keterangan juga sama sudah. Kalau boleh dielaborasikan Sekarang, gimana? apa? Artinya sepengetahuan saya, informasi yang saya dapat memang terkait sertifikat ya, yang dinyatakan oleh Ras Kumar itu berlokasi di RT 13 RW 4. Sedangkan di sini jauh sekali lokasinya dengan di sana gitu. Jadi untuk RT 13 RW 4 selama saya menjabat jadi RW itu tidak ada. Nah, tidak ada RT 13. Karena memang dulu ada RT 13 tahun 2009 itu terbakar. Satu, karena itu kan memang lapak orang Madura ya, 2009 itu. Nah, jadi sudah tidak ada, dan lokasi RT 13 RW 4 itu jauh sekali dari lokasi ini gitu kan. Tapi ada RT 13. Nggak ada, jadi semenjak saya jabat nggak ada RT 13. Jadi Ada berapa RT? ada 13 RT. Di RW Bapak itu ada 13. Iya, ada 13 RT, tapi RT 13-nya tidak ada, langsung RT 14. Jadi RT 12, Gimana RT coba 14. sejarahnya? Gimana Bapak dari Iya. lengkap nih? Nah, itu makanya jadi tahun 2009 dulu ada RT 13. Dulu ya sebelum terbakar itu. Jadi tahun 2009 itu satu RT itu terbakar. Nah, semenjak itulah sekarang RT itu 13 itu tidak ada, jadi nyatu sama RT 1. Lokasi itu jadi sekarang ini RT 1. Umumnya memang 1. 13 berubah jadi 1 atau Enggak, 13 melebur kepada 1? melebur.
Kalau situ posisi tanahnya apa kebakar? Di situ Kebakar itu? Informasi yang saya cari-cari itu masih dalam proses pengadilan antara pihak Nabawian dan pihak Hanifrah. Malah beda lagi orangnya. Beda, nggak ada yang namanya Rajkumar, nggak ada yang kedengar. Itu ada lagi yang bisa kita makan sampai setelah ulangan ini sebagai RT Pak dari dulu saya emang RT 5 RW 5 itu tanah Haji Halil Padahila di Haji Mansur. Sekarang udah dibeli oleh Bapak. Itu aja Pak, ada ahli warisnya. Emang kita kecil emang lahir kita di sini Pak. Tahun berapa Pak? Apanya tuh Pak? Lahir tahun berapa Pak? Saya lahir tahun 1966. Emang tempat kita bahasanya nyari keong di sini, Pak. Iya Pak, dari Bapak kecil ini udah tahu nih punya Bu Haja. Iya, iya. Aja di Batu lebih jadi maju. Sekarang udah dibeli oleh Pak John Bali. Tahu kita itu aja. Kalau sebelumnya itu waktu Medan Satria itu ini RT berapa Pak? Kalau itu kurang tahu juga dah Pak. Saya tahunya sekarang jadi RT 5, RW 5. Kalau RT kapan berapa? Pak? Sejak tahun berapa itu ya? Saya nggak lupa juga itu Pak. Kalau masalah kalian dari tahun 7 ini ya, Kalau Pak RT menjabat tahun berapa Pak? kalau saya dari tahun 2000 2000. jadi RT. Iya Pak. Saya menjabat ketua RW dari tahun 2007. Sepengetahuan saya, karena saya juga orang pendatang, jadi semenjak saya jadi menjadi ketua RW, memang tanah ini dikuasai oleh pihak Haji Hanifrah Dahila di Haji Mansur yang kemudian dibeli oleh Pak Jepang. Nah itu sih, jadi kalau mungkin kayak tadi Pak izin pemekaran beralih Bekasi ke DKI kalau nggak salah tahun 1074 atau 75 itu mungkin kurang lebih. Saya juga belum ada di sini, jadi informasinya jadi sekali lagi menegakkan apa yang disampaikan oleh Pak RT. Dia jadi RT tahun 2000 saya 2007 sampai sekarang. Ya, sementara kami ini dikuasai lah tidak ahli waris Haji Hanifrah Dahila di Mansur ya, kemudian Masih ya, Pak. Saya pada sini ya karena ada sedikit beda dari rencana kami datang ke sini kan sebenarnya mau bersama teman-teman ada beberapa pihak yang sudah tahu dari pihak para prinsipal perkara yang sedang karena nggak datang, jadi harusnya ini kan bisa kita konfirmasi kepada kedua belah pihak biar bisa berimbang. Jadi yang mana yang memiliki hak terhadap menjadi perkara perlahan karena masih terus bergulir. Ya, yang pertama saya mohon maaf Pak, kalau misalnya kita tidak efektif dan efisien, kami juga terlambat dan sama sekali. Yang kedua mungkin kita cukup saja sampai di sini karena kalau kita lanjutkan juga sebenarnya kami sudah pernah cek lokasi gitu kan. Yang kami inginkan ini kan adalah kita luruskan tentang masing-masing data kita siapa yang bisa bawa data dan nanti pihak yang berkompeten terkait dengan data itu ya kami sebenarnya dan kita lihat lokasinya di sini dan ya saya coba Di seberang masih ada satu yang tidak. kalau pelajar percuma kita datang soalnya kalau prinsipalnya nggak hadir Ya. yang kita undang ya Ini yang pernyataan beliau tadi ya. Saya mungkin silakan aja sama pernyataan Pak ini dulu. Ya. Jadi menyatakan bahwa ini Sudah. belum. Belum. Yang pernyataan Yang aktenya sudah. yang pernyataan Pak RT RW
bahwa ini memang tanahnya kami. Terus pernyataan Pak RT RW bahwa di sini bukan tanahnya Rais Kumar. Terus di sana menyatakan sudah dicari sampai pakai apa satelit segala, tidak ada tanah Rais Kumar. Sebetulnya maksud Pak dari Polda, Pak Fadli, kalau ada Rais Kumar dicocokkan lah ya. Nah, mana alamat? Kan dia RT 13 RW 04. Nah, lihatlah di sertifikatnya, kan begitu. SKPT-nya juga begitu. Ada RW 04, ada RW 05 di sini perwakilannya. Iya. Nah, datang sendiri dari RW bilang tidak ada di sana. Di sini tidak ada pernyataannya Pak. Ini tidak ada tanah Rais Kumar. Nah, ada sertifikat tapi tidak ada tanahnya. Bagaimana ini cerita? Nah, mestinya datang diluruskan. Kalau misalnya saya 13 tahun ini membantu pemilik tanah, bahkan saya beli ini, saya salah, saya balikin. Nah, saya balikin, ambil siapa yang kira-kira merasa punya, tapi dasar yuridisnya, dasar fisiknya ada. Ini enggak, diundang juga enggak datang. Ributnya di pengadilan dan ya maaf kata merendahkan penyidik. Jadi kami mungkin selesaikan sampai di sini Pak John ya. Oke, saya. Karena kalau kita cek juga lokasi yang berikutnya Di seberang sisa 1 hektar di seberang. lewat mana itu? Nah, ini di seberang sana kan sambungan. Ini 1 hektar dipakai oleh banjir kanal. Di seberang masih ada 1 hektar. Yang dalam peta itu satu hamparan itu ya. 1 hektar. Jadi pintunya juga seperti. Jadi nanti hasil ini kita akan coba laporkan kepada karena kami juga berada di sini. Ya. Kemudian juga menindaklanjuti sebenarnya beberapa kegiatan penyidikan yang sebelum gelar perkara khusus kan kemarin tadi sudah hadir. Hasilnya nanti setelah itu kita akan coba komunikasikan lagi. Bapak mau ketemu itu pemiliknya, ada dalam situ. 19 orang dia mereka. Terus kan minta Ibu Uwas Masuda hadir, ada itu. Sudah? Ya, Ada. Kami Ya. juga mau ketemu. Mari. Selain itu, penyidik Polda Metro Jaya juga mendapatkan keterangan penting dengan para ahli waris Hajah Halipah dan Hajah Dalilah binti Haji Mansur, pemilik sah berdasarkan SHM nomor 199, Medan Satria, Bekasi, yang secara fisik menguasai lahan selama 53 tahun dan kini telah dibeli oleh Dr. John Palinggi. Kalau saya kenalkan Pak, mereka yang lain ini adalah pemilik tanah. Jadi semua datang, dia dengar, saya tidak kasih tahu, tapi datang siapa kasih tahu, terus datang. Kaget juga saya lihat tadi pada datang. Nah, katanya mau ketemu Rais Kumar Singh punya anak. Saya bilang, ya tidak tahu lah, saya tidak campur lah urusan. Nah, yang diminta oleh Polda supaya menghadirkan Ibu Masuda. Nah, Ibu itu terus anak dari Mas Nale. Nah, anak dari ini kalah. Anak dari Mas Tur. Nah, Ibu Masuda dulu yang membuat itu, yang dibilang di sertifikat itu dilelang oleh 204. ya 203, 204, 205 ini semua. 203, 204, 205. Ya. Jadi dilelang sertifikatnya oleh Balai Lelang. Tapi yang ada di sana tidak dijaminkan tapi dilelang. Nah, sehingga mereka merasa, wah ini keterlaluan, buatlah akte notaris. Mereka ajukan ke saya, Pak John jangan salah paham. Saya bilang nggak apa-apa, kebenaran aja. Nah, di sana mereka di akte notaris menyatakan kami tidak pernah sekolah, kurang pendidikan, tidak lulus SD. Ya. Terus kedua, kami tidak punya tanah di sini. Ya. Terus ketiga, kami tidak pernah ngurus sertifikat. Keempat, tidak punya utang di bank. Bahkan saya dikasih tahu, Pak John kalau kami bisa jual tanah, hidup kami tidak digang seperti itu rumah kecil. Nah ini kayak Ibu Masuda ada, masih hidup. Jadi apa ini pelelangan itu memang aneh, tidak dijaminkan di bank, tapi dilelang. Nah sesudah itu
dalam sertifikat sama langsung ditulis dimenangkan rekomendasi. Diganti sertifikat 203 50 204 51 205 52 yang tanda tangan Sudirman, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur. Padahal di dalam sertifikat Bekasi dari 50 51 52 lokasinya beda, satu di sini, satu di sana, satu di sini. Digabung menjadi sertifikat 53. Disitulah permasalahan. Kenapa? Nah, yang gugat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung kalah. Reskomat mati, 7 hari kemudian mati karena kalah. Sudah selesai sebetulnya. Tapi mengapa saya disuruh sama pemilik tanah sama saya keluar dari lokasi itu tanah kami? Maka saya lapor. Kalau ada pertanyaan silakan nanti kok tanya aja, bebas. Sebenarnya udah pernah diambil keterangan Di PAP kan? udah BAP sudah. Jadi ini kita anggap silaturahmi ya. Iya betul. Kalau memang sudah di BAP berarti sudah masuk dalam berkas perkara. Jadi kita datang hari ini untuk menindaklanjuti kegiatan ini. Kalau memang kita sudah ketemu, sudah pernah di BAP. Tadinya sih nyatakannya adalah sama ajak saudara untuk meluruskan masing-masing kewenangan dan kita uji data. Uji data. Kalau misalnya semua karena memang punya kesempatan ya kami ucapkan juga terima kasih, kami apresiasi sudah meluangkan waktu kesempatan melakukan uji data. Kita nggak maunya terlalu seperti Bu Masuda atau Bapak yang mungkin ada kegiatan, ada pekerjaan, menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara seperti ini. Jadi dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan maaf, percayakan saja kepada kami selaku penyidik kalau ada kegiatan yang lurus dari peristiwa walaupun memang menurut saya pribadi tidak efektif dan efisien sekarang karena ada beberapa undangan yang tidak dapat. Kalian anak Reskomat tidak hadir. Iya, apapun itu yang jelas sudah kita laksanakan. Kalau misalnya nanti ada di dalam waktu kita laksanakan kembali dengan kehadiran seluruh pihak. Kalau nggak mau datang lagi juga nggak apa-apa. Nah, kalau ini siapa aja kan? Kalau dipanggil, ya nah, tadinya mereka telepon subuh, boleh nggak? Saya mau ketemu itu anak Reskomat. Dari negara mana dia kok tanah saya dia? Saya bilang nggak boleh gitu. Tetap datang. Jangan tuh ya, itu nanti menimbulkan konteks dan Nah, dia mungkin terlalu emosi kan di YouTube, di viral itu tampil. kita mau menciptakan situasi yang yang kondusif. Saya di sini sebagai ini saya dan penyidik saya, kami berada di posisi yang netral. Kita luruskan dulu perkaranya. Sabri di sana bagian pengawasan, wasidik. Kalau Pak Kepala Unit Beliau dari Barat. Nama datang saya juga atas pengetahuan dan izin dari pimpinan ada surat perintahnya. Ya, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf hari ini pelaksanaannya belum menghasilkan belum maksimum karena satu. maksimal. Itu aja sih. Ada yang nggak mau ditanya, nggak usah tajam-tajam. Kalau mau ditanya ke kami silakan. Singkat Kemarin karena udah kita masih ada tanya, acara. udah kita BAP. Di sana ada masalah. Oke. Nggak ada ya? Nanti kalau sudah ada ya sahabat yang lain baru tanya. Berarti 203, 204, 205 semua di sini. Ada. Ada ini. Tapi Ini bukan dua. tanah kita waktu itu. Dan tidak pernah menjual juga. Beliau sudah kami BAP. Ahli waris yang tersebut di situ ya. Yang tersebut di 203, 204 dan 205. Alhamdulillah maksudnya yang tersebut masih ada. Ada. Masih sehat dia. Masih ada. Sehat-sehat terus ya.
Saya itu terenyuh waktu ketemu Bu Masuda. Masa ini rumah saya begini, Pak John, digubuk kalau saya bisa jual. Dan saya tidak sekolah, saya tidak ngerti sertifikat, tidak ngerti bank. Tidak bisa baca tulis. Kenapa dibawa-bawa namanya? Mohon maaf ya Pak, ini yang buat saya kami keberatan. Saya udah tua, terus saya juga pengen membersihkan nama orang tua saya, ada seluruh lah istilahnya. Kok bisa? Kalau yang namanya hasil lelang berarti kan pernah menjamin kan. Bagaimana bisa orang tua saya? Kakek saya baca tulis saya nggak bisa kok berurusan dengan perbankan. Tiba-tiba kok ada dari hasil lelang itu syukur dari bapak. Loh kok bisa begini? Saya tanya cik saya, lah duit dari mana? Pernah menerima duit dari bank? Nah, nggak pernah, makanya saya tuh bingung. Itu saya anggap tuh jahat sekali Pak. Itu jahat sekali. Buat saya itu jahat sekali. Saya mau bawa saya nggak terima ada orang kayak gitu. Tanahnya yang mana? Tolong tunjukkan tanahnya yang mana. Tapi kok cuma itu aja. Saya juga nggak terima itu kok bisa jadi dari lelang. Itu aja. Saya sangat keberatan. Kaki saya bisa. Kalau misalnya dapat mah ya kayak itu sih ya. Penting sudah bilang ya, begini. Makanya susah Pak. Kami ini bertiga semua saudara. Itu Pak. Ibu Masuda ini adik dari almarhum bapak saya, Mas Tor. Kalau ini kakeknya saya, Haji Nala. Jadi sama jadi cemar gitu loh Pak. Bapak Nale, berubah aja, ke pasar Cakung aja pengen dapat 1 tahun sekali Pak. Setiap hari raya Idul Fitri. Ya saya emosi, kenapa saya marah kalau orang tua saya dicatat seperti itu. Jadi kalau bisa ngerti waktu itu, ngerti tahu masalah perbankan udah kayak iya gitu aja. Hari raya. Orang yang cerita, nggak begini. Iya. Ini baca tulis aja nggak bisa. Kok bisa? Itu sangat jahat sekali Pak. Saya juga nggak mengajukan keberatan itu ke Pak Paringgi gitu. Saya minta keberatan akan itu, saya minta tolong itu nama orang tua saya grafikan. Baik. Agak keras. Agak keras. Saya ini tanah itu tetap milik ibu saya almarhumah. Ya, Habibah. almarhumah aja. Habibah sama Habibah ya sama kedua ya Pak namanya Habibah Dailah, Dailah. Nah itu tanah ini Pak, dari saya kecil sudah ada di sini Pak. Nah, saya injak ini tanahnya Pak, maksudnya di situ ya Pak ya, di yang belum jadi itu di dalam situ. Nah itu saya dari kecil Pak di situ. Saya sudah diajak kakek saya selama umur saya 15 tahun Pak, itu sudah diajak di sini. Saya naik becak Pak sama kakek saya. Ya, saya bagaimana itu saya diklaim sama orang lain bahwa saya itu diakui tanah saya. Sedangkan saya tidak pernah menjual belikan dengan siapapun saya tidak pernah. Jadi makanya saya bertekad di apa-apa saya maju Pak karena tanah milik orang tua saya almarhum Habibah Dailah. Emang itu namanya dua Pak. Ini maju. Saya maksudnya kalau aja nih itu mohon maaf saya nggak mau ya kalau seandainya dikuasain atau dimiliki negara masing-masing, saya nggak mau. Saya nggak ridho dunia akhirat. Soalnya saya tahu tanah itu tanah milik ibu saya, kakek saya. Sampai dengan sekarang saya ingat tuh Pak, itu bedeng di situ, saya di situ Pak. Masih kecil saya dari sini Pak, sama kakek saya dari Kemayoran ke sini beca Pak. Jadi saya nggak mau ya kalau saya dengan bapak juga nggak bisa. Saya juga nggak mau Pak. Ini bikin dengan orang lain saya nggak mau. Maksudnya, Kita coba luruskan. ya. Saya punya hak dan memang berhak akan tetap Izin Pak, beliau ini anak langsung dari almarhum Haji Habibah. Jadi 8
berapa? 9 bersaudara, termasuk Mbak ini. Kalau Haji Dalila masih hidup, anaknya yang berdiri, Haji Rizal. Ya. Jadi mereka ini rukun dan damai 19 orang ya. Iya. Nah, nggak tahu gimana informasi. Kaget juga saya nomor semua ya. Udahlah, nyampaikan aja sama. Tapi minta maaf. Sampaikan saja. Ada lagi sebab Bapak mau tugas lagi. Rizal ada mau sampaikan? Baik. Ibunya masih hidup ya. Alhamdulillah. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kakanda Bapak John Palinggi, yang terhormat dari kepolisian ya, dari Kabar Reskrim, yang terhormat dari ibunya, dari keluarga Panggilnya saya ini. langsung sampaikan. Ini tanah memang benar-benar tanah orang tua saya dan dengan kaunya Haji Habibah. Saya sudah diuruskan dengan Bapak Kanda dan kami dari 2012 Pak Kanda ya, sampai sekarang belum selesai itu. Ya gitu aja tuh. Makasih. Pak, gabung lagi ya Pak ya. Boleh, Bu. Jadi Pak, saya tolong Pak percepat, jangan sampai udah 13 tahun Pak. Diabaikan Pak sertifikat saya. Urusan saya udah lelah Pak. Dari masih ada kedua orang tua saya Pak, sambil wafat dua-duanya Pak. Belum selesai juga ini Pak. Bagaimana mungkin saya disuruh ketemu lagi, kesini lagi Pak. Nanti bilang gini, nggak ada lagi Pak, nggak ada lagi. Nanti Pak. Bagaimana ceritanya Pak? Saya udah lama 13 tahun bayangin Pak ngurus tanah ini. Coba tolong mohon maaf dengan Bapak. Saya juga kasihan juga sama rekan saya Pak. Kasihan capek Pak. Tolong Pak, mudah-mudahan yang ini saya Ya, kami juga lancar. Lancar-lancar, nggak ada masalahnya. Mudah-mudahan. Belakang yang ada anak-anak yang mau bicara, nggak ada lagi. Habis ya, jadi pulang dengan hati yang tenang, sudah disampaikan dan percayakan kepada kepolisian. Apa yang benar berdasarkan keadilan akan jalan. Sebab di sini sudah 12 orang mati. Indra dari Mahkamah Agung 13. Yang ngantar ini perkara juga mati 14. Sudah 14. Komandan lah yang menjadi preman asli di sini mati 15, 16 sudah mati. Jadi serahkan aja siapa saja menzolimi, dia akan mati juga. Mati juga. Ini sama saya punya ini. Nah, dia itu tajam tuh. Ngiri-ngiri sedap. Baik kalau gitu. Baik, kami terima kasih atas nama semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada redaksi yang tidak pas. Jadi sekali lagi mulai dari Pak Inspektur, Pak Sidik, Kanit, Asudit, dan tadi penyidik. Kami terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Mestinya ini ada yang cukup tapi yang terbatas. Lebih dari cukup ada. Ngiri-ngiri sedap ini ruangan saya. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Oh ini ya. Berapa? Terima kasih. Dan makin enak pada dia bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Tanah ini benar adanya milik Pak John. Oke. Usai Polda Metro Jaya melakukan peninjauan lokasi, Dr. John Palinggi memberikan keterangan kepada para jurnalis. Ya, pada hari ini sebetulnya
Direktorat Reserse Polda Metro Jaya, Reserse Kriminal Polda Metro Jaya, Direktur Reserse Umum itu telah turun ke lokasi dengan maksud untuk mempertemukan kami selaku pemilik lokasi tanah di RT 05 RW 05 sekaligus Polda mengundang anak Rajkumar Singh yang mengakui bahwa itu tanahnya. Sementara tanahnya kan terletak jauh, RT 13 RW 04, tapi dia mengakui bahkan kami disuruh keluar dari lokasi kami. Nah, untuk mempertemukan itu sebetulnya hari ini adalah cara yang terbaik sehingga semua pihak menyadari bahwa jangan terus-menerus mengganggu. 13 tahun begitu dia ganggu kami tentang tanah kami sehingga tidak diganti. Sertifikat itu di Bekasi karena pemekaran wilayah menjadi masuk wilayah Kelurahan Ujung Menteng, Jakarta Timur. Tapi 13 tahun itu tidak diganti-ganti sertifikat hanya karena permainan-permainan seperti ini. Nah, Polda Metro Jaya sudah melakukan tugasnya penyidikan, kemudian menetapkan tersangka anaknya Rajkumar Singh. Ya, anaknya Rajkumar Singh, ya wanita, ditetapkan tersangka. Tetapi di balik itu, sebetulnya di balik ini kasus 13 tahun sebetulnya ada hal yang lebih besar sekali. Melibatkan 12 oknum pejabat di Badan Pertanahan Jakarta Timur. Ini sebetulnya kalau diselesaikan baik, nggak usahlah kita heboh. Ganti aja sertifikat kami, nyatanya juga tanah dikuasai 53 tahun. Cuma 13 tahun dibikin tergatung-gatung, seolah-olah semua orang, setiap orang harus menggugat di pengadilan. Nah, padahal gugatan itu semua palsu, hanya mati semua. Tanah dikuasai 53 tahun sampai sekarang. Nah, langkah-langkah Polda mengundang dari BPN Jakarta Timur, mengundang daripada anak Rajkumar Singh yang selalu mengakui tanahnya, sebetulnya selesai hari ini. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak hadir. BPN Jakarta Timur baru kemarin menyampaikan surat ke Polda bahwa kami berhalangan. Kemarin sore, terus anaknya Rajkumar Singh, ya mereka itu yang selalu mengaku tanahnya, padahal di kami RT 05 RW 05, tanahnya di RT 13 RW 04. Kok mengaku di sini? Dia juga tidak hadir. Bayangkan, Polda Metro Jaya, penegak hukum diabaikan. Sudah dipanggil sebagai tersangka 1 kali, tidak datang. Sekarang turun lokasi pun juga tidak datang. Sebetulnya di negara ini yang lebih berkuasa penegak hukum apa orang-orang yang aponturir menggunakan sertifikat yang diduga palsu banget itu.